Ya, salam teman-teman. Saya Given, kebetulan di Yayasan Kompas Peduli Hutan dipercayakan sebagai Direktur Pelaksana. Nah, nah, awalnya pembentukan Komiu ada dibentuk oleh anak-anak muda terutama. Kami mendirikan Komiu ini melihat bagaimana kerusakan hutan di Sulawesi Tengah itu semakin hari semakin besar, sehingga kami menyepakati membentuk Komiu sebagai wadah kami untuk melakukan advokasi, baik itu kebijakan dan pendampingan bagi masyarakat untuk memperkuat kapasitas mereka. Komiu sendiri dibentuk bertujuan untuk berkontribusi pada perubahan tata kelola sumber daya alam menuju pembangunan yang berkelanjutan demi menjaga keanekaragaman hayati dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat marginal yang selama ini terisolasi secara geografis dan informasi serta kebijakan. Nah, di Komiu sendiri kami mengerjakan advokasi beberapa sektor sumber daya alam, khususnya baik di pertambangan, perkebunan, dan kehutanan, termasuk kaitannya dengan kebencanaan. Nah, saat ini kami di Yayasan Komiu juga melakukan gerakan-gerakan konservasi berbasis kearifan lokal. Salah satunya adalah dengan mengidentifikasi burung-burung penanda sebagai bagian dari kearifan lokal terkait dengan kapasitas mereka dalam beradaptasi dengan bencana. Nah, oke. Iya, di Lembah Palu khususnya masyarakat Kaili mengenal burung cekakak sungai atau biasa kita bilang tonji seko atau tonji tengke. Mereka diyakini oleh masyarakat Kaili merupakan burung penanda, baik itu penanda kabar buruk maupun penanda bencana alam. Nah, ada beberapa, bukan hanya satu sebenarnya burung penanda di Lembah Palu ini berdasarkan kearifan lokal. Salah satunya burung-burung endemik Sulawesi, misalnya burung julang Sulawesi atau biasa disebut burung rangkong, tapi dia julang Sulawesi itu endemik di Sulawesi, dan burung kangkareng Sulawesi itu berdasarkan kearifan lokal warga masyarakat Kaili di Lembah Palu. Burung ini kalau dia mengitari kebun masyarakat, dia dianggap bahwa kebun itu akan memiliki panen yang baik, yang akan melimpah, karena dia dilewati oleh burung julang Sulawesi atau burung rangkong. Karena burung rangkong sendiri terkenal sebagai petani hutan. Petani hutan otomatis tumbuhan-tumbuhan atau buah-buah pohon yang dimakan tadi itu disebar ke seluruh penjuru hutan, sehingga secara alamiah bibit tumbuhan-tumbuhan tadi bisa hidup dan membawa manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Selain itu ada juga burung kadalan Sulawesi. Burung kadalan Sulawesi ini burung endemik juga di Sulawesi, tapi dia diyakini oleh masyarakat di sini dia burung pembawa sial. Ketika misalnya burung itu lewat di tengah jalan, maka dianggap bahwa ini kita pasti kena sial, gitu. Sehingga beberapa teman-teman mengatakan, nah itu harus di ini. Tapi pada dasarnya mereka merupakan salah satu kekayaan keanekaragaman hayati di Sulawesi Tengah. Kadalan Sulawesi juga hanya ada di Sulawesi. Nah, berikut juga burung lain, misalnya sikatan dahi biru. Itu kalau di bagian ketinggian 1.500 sampai 1.000 ke atas, khususnya di Lembah Napu, itu diyakini dia sebagai penanda orang meninggal. Kalau dia sikatan bakau Sulawesi,
dia mulai dari 0 mdpl sampai 500. Kalau di Lembah Palu itu dikenal dia akan ada orang meninggal kalau dia bersuara mau menjelang maghrib, ada suaranya didengar, itu dianggap ini akan ada keluarga yang meninggal. Nah, yang lain ada namanya burung kureu atau tuwur Sulawesi. Nah, burung tuwur Sulawesi ini itu agak nyeleneh sebenarnya karena dia dianggap pembawa kabar buruk, dalam artian hamil di luar nikah. Jadi kalau di Sirenja, kecamatan di Sirenja itu di Donggala, masyarakat di sana kalau menandai kalau burung ini berombongan bersuara dia pagi jam-jam 10, itu yang hamil di luar nikah itu anak-anak. Artinya anak di bawah 16 tahun, 17 tahun. Tapi kalau dia jam 12 atau jam 11 jam 12 dia lewat dan bersuara begitu. Nah, itu ada anak-anak 17 tahun ke atas itu yang hamil di luar nikah. Tapi kalau sudah jam 1 siang ke sana itu pasti yang bahasa anunya itu perempuan kepala keluarga atau biasa janda. Nah, itu biasanya hamil di luar nikah. Itu keyakinan masyarakat di sini. Nah, kalau yang di sekitar hutan, di pinggiran-pinggiran kota, itu masih meyakini itu. Kalau di tengah kota kan sudah jarang burung itu, karena burung itu bersamaan dengan gagak biasanya kalau terbang. Nah, itu adalah burung-burung penanda yang ada di Lembah Palu yang dianggap sebagai menjadi kearifan lokal, termasuk burung. Ada lagi namanya pergam kepala kelabu. Nah, itu masyarakat Kaili di Donggala, di Lembah Palu, tapi di bagian pinggir-pinggir itu yang sering berkebun atau biasanya sering di dalam hutan. Mereka kadang tidak bawa jam, tapi burung ini menjadi penanda waktu, burung pergam kepala kelabu tadi. Kalau biasa disebut kumkum. Cuman itu burung itu dia ketahuan itu kalau siang, pagi, malam itu ada tandanya, sehingga mereka kalau meskipun tidak bawa jam, mereka tahu jam berapa. Meskipun di tengah hutan mereka tahu ini jam berapa karena dia berpatokan dengan burung itu. Nah, cuman konteksnya di kota itu tidak ada karena jenis-jenis yang tadi itu hanya ada dalam hutan, kecuali jenis cekakak sungai itu dalam kota ada, sehingga waktu bencana burung-burung itu memang gelisah pada saat itu. Di Lembah Palu burung itu menjadi dikenal sebagai burung penanda, nah gitu. Cekakak sungai. Ketika burung endemik tadi itu mengalami penurunan populasi akibat perburuan dan perdagangan, maka hubungannya dengan masyarakat Kaili sendiri itu beberapa wilayah sudah mulai budaya-budaya peringatan dini tadi itu sudah mulai hilang karena memang burung-burung itu hanya beberapa orang, misalnya orang tua kalangan, misalnya beberapa kalangan termasuk misalnya hanya orang tua yang tahu ini ada burung ini penanda bencana, penanda panen. Nah,